Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Teknik Mesin, program studi Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Patimura. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi konduktivitas termal, yang mana pada video kali ini saya akan membahas suatu masalah mengenai konduktivitas termal. Oke, langsung saja kita simak persoalannya. Dalam sebuah soal, dinyatakan bahwa dua plat baja yang memiliki temperatur 90 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius pada tiap ujungnya dipisahkan oleh sebuah batang baja yang mana memiliki panjang 0,3 meter dan diameter 2,5 cm. Kemudian, pada tiap-tiap batang baja dilas ujungnya dan dialiri oleh sebuah listrik yang mana aliran listrik tersebut memiliki aliran yang tidak stabil dengan besarannya yaitu 12 watt. Kemudian tentukanlah temperatur maksimum yang mengalir pada batang baja tersebut dan laju aliran panasnya, yang mana diketahui bahwa konduktivitas panasnya yaitu 43 watt per meter derajat Celcius. Sebelum kita membahas persoalan tersebut, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengetahui nilai-nilai atau variabel yang disebutkan pada soal. Oke? Diketahui T1 yaitu 90 derajat Celcius dan T2-nya 70 derajat Celcius. Kemudian terdapat batang baja yang memiliki panjang L sama dengan 0,3 meter dengan diameternya yaitu 2,5 cm, di mana kita akan mengkonversi diameter tersebut menjadi meter, menjadi 0,025 meter. Oke, diketahui pula konduktivitas termalnya yaitu 43 watt per meter derajat Celcius. Langkah kedua, kita harus menentukan tentu apa yang akan ditanya dan apa yang akan kita ketahui. Oke, ditanya. Yang pertama, kita akan menentukan temperatur maksimum yang akan melewati baja tersebut dengan satuannya Celcius. Yang kedua, kita akan mencari laju aliran panas atau Q, di mana dengan satuan watt. Setelah itu kita akan melihat bagaimana skematis yang menggambarkan persoalan tersebut. Oke, kita lihat, kita simak gambar di sebelahnya, di mana tadi disebutkan bahwa terdapat dua plat baja. Di sini ada plat baja 1 dan plat baja 2. Di antara dua plat baja ini terdapat batang baja yang masing-masing ujungnya dilas. Oke, di sini terdapat batang baja di masing-masing ujungnya dilas. Kemudian pada batang baja pertama memiliki T1 suhunya yaitu 90 derajat Celcius dan plat baja kedua memiliki suhu 70 derajat Celcius. Batang baja memiliki panjang yaitu L sama dengan 0,3 meter dan diameternya 0,025 meter. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi penyelesaian yang dimana sebelum kita mencari T maksimum dan laju aliran panas, maka awalnya akan kita mencari nilai dari energi, yang dimana energi ini didapatkan dari arus listrik yang mengalir pada batang baja dengan formulasi yaitu IV yang menandakan arus yang mengalir dibagi dengan volume, yang dimana volume ini mencari volume pada batang baja, dimana volume kita dapatkan dengan persamaan Pi per 4 dikali dengan D kuadrat dikali dengan L. Oke, kita masukkan nilai QV dibagi dengan Pi per 4 D kuadrat dikali dengan nilai L. Maka kita substitusi nilai yang ada. Di sini QV sudah ditampilkan yaitu 12 watt bagi dengan nilai Pi per 4 dengan nilai D tadi yaitu 0,025 dan kita kuadratkan dikali dengan nilai
L 0,3. Setelah kita tulis, maka kita akan mendapatkan jawaban dari nilai Q atau energi yang dihasilkan, yaitu 81.087,33086 dengan satuannya W per meter kubik. Setelah kita mencari nilai dari nilai Q atau nilai energi, maka kita bisa mencari nilai T maksimum. Pertama kita akan mencari T maksimum. Di mana sebelum kita mencari T maksimum, kita akan melihat persamaan perpindahan panas konduksi untuk satu dimensi, di mana do T per do X sama dengan tambah I nilai Q dibagi dengan K sama dengan 1 per A kali dengan do T per do X. Dari nilai ini, maka kita akan kembali ke persamaan 5.1 yang menyatakan bahwa turunan kedua dari temperatur atau T sepanjang garis dx ditambah dengan nilai Q per K, maka dengan jawaban 0. Dari sini kita bisa dapatkan formulasi, yaitu turunan kedua T panjang dx sama dengan minus Q per K. Turunan kedua dari T per sepanjang garis dx sama dengan minus Q per K kita gambarkan atau kita nyatakan sebagai persamaan A. Dari persamaan A, maka kita akan sejajarkan atau kita akan kaitkan dengan gambar ini, di mana kondisi batas dalam persoalan ini bisa kita gambarkan bahwa pada X sama dengan 0, maka T sama dengan T1. Oke, coba kita nyatakan di mana pada kondisi batas 1 pada X sama dengan 0. Oke, di sini kita anggap X sama dengan 0, maka T-nya yaitu T1. Maka di sini T yaitu T1. Kemudian pada kondisi batas selanjutnya pada X sama dengan L, maka T-nya sama dengan T2. Kita kaitkan dengan gambar di samping ini, di mana pada X sama dengan L, X sama dengan sepanjang garis L, di sini adalah garis L, maka T-nya yaitu T2. Setelah kita menggambarkan kondisi batasnya, maka dengan persamaan yang pertama kita akan integralkan dua kali, yang mana pada integral pertama persamaan A yang mana minus Q per K itu menghasilkan dt per dx sama dengan minus Q per K X pangkat 1 atau X ditambah dengan C1. Kemudian kita bisa simbolkan, yaitu merupakan rumus B. Dari rumus B kita integralkan sekali lagi integral kedua, di mana kita akan mendapatkan hasil, yaitu T sama dengan minus Q per K X per pangkat 2 ditambah dengan C1X ditambah dengan C2. Di sini kita bisa tuliskan yaitu persamaan C. Setelah kita mendapatkan persamaan yang ketiga atau persamaan C, maka kita akan mengkaitkan persamaan tersebut dengan kondisi batas yang telah kita gambarkan, di mana pada kondisi batas pertama yang mana X sama dengan 0, maka persamaan C kita dapatkan di sini C2 sama dengan T1. Maka persamaan C
kita bisa jabarkan sebagai berikut. T sama dengan Q per 2K minus Q per 2K X kuadrat ditambah dengan C1X ditambah dengan tadi kita bilang C2 sama dengan T1, maka di sini kita ganti dengan T1. Kemudian di sini kita bisa bisa tuliskan menjadi persamaan D. Pada kondisi batas 2, yang mana X sama dengan L, maka persamaan C tadi bisa kita dapatkan yaitu T sama dengan minus Q per 2K, dimana X tadi kita akan gantikan dengan L, maka menjadi L kuadrat ditambah dengan C1 L ditambah dengan C1. Dari rumus ini kita akan namakan menjadi rumus E. Kita bisa mencari nilai C1 nya, maka nilai C1 bisa kita dapatkan yaitu 1 per L dikali dengan delta T atau T2 dikurangi dengan T1 ditambah Q per 2K dikali dengan L. Di sini kita akan menjadikan sebagai formula ke F atau persamaan ke F. Setelah kita mendapatkan persamaan F, maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai C dan nilai C1 dan nilai C2 ke persamaan E, yang dimana persamaan C itu merupakan tadi T sama dengan minus dari Q per 2K kali dengan X kuadrat ditambah dengan C1X ditambah dengan C2. Kita akan mensubstitusi nilai C1 dan C2 menjadi T sama dengan minus Q per 2K. Di sini X tetap X kuadrat ditambah dengan C1 nya kita substitusi dari nilai C sini menjadi 1 per L dalam kurung T2 dikurangi T1 tutup kurung ditambah dengan Q per 2K dikali dengan L, kemudian jangan lupa dikali dengan nilai X ditambah dengan nilai C2. Oke, C2 tadi kita ketahui bahwa C2 merupakan dari T1. Selanjutnya persamaan ini bisa kita namakan sebagai persamaan G. Dari persamaan G, kita ketahui temperatur maksimum pada batang baja terjadi pada jarak X. Jadi temperatur maksimum terjadi pada jarak X yang mana ditentukan dengan mendiferensialkan tingkat persamaan G sama dengan 0. Oke. Dari nilai persamaan G, maka kita akan mendiferensialkan sama dengan 0. Kita dapatkan bahwa dt per dx sama dengan minus Q per K di X kali X ditambah dengan 1 per L dalam kurung T kuadrat dikurangi T1 dikurangi T2 itu kurung ditambah dengan Q per 2K kali dengan L sama dengan 0. Kenapa nilainya berbeda? Maka yang tadi kita bilang bahwa persamaan G kita turunkan pertama atau kita diferensialkan. Yang mana yang diferensialkan yaitu nilai Q dan X, kemudian nilai X dan TI. Sedangkan nilai C1 tetap. Oke, di sini bisa kita tuliskan yaitu menjadi persamaan H. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan H, maka dari persamaan H ini kita bisa mencari nilai Qx nya. Q sama dengan Q per K X, dimana tadi nilai minus Q per K X ini kita pindah ruaskan menjadi dikurangi dengan ditambah dengan Q per Kx, maka kita dapatkan hasilnya yaitu mendapatkan hasilnya yaitu Q per Kx sama dengan 1 per L
dalam kurung T2 dikurangi T1 ditambah dengan Q per 2K dikali dengan L. Dari persamaan ini kita akan bagi masing-masing ruas dengan Q per K. Oke, dari ruas ini kita akan bagi Q per K. Dan di ruas ini kita juga akan bagi dengan Q per K. Maka ketika kedua ruas telah kita bagi dengan Q per K, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu di sini Q per K dibagi dengan Q per K, maka memisahkan X, kemudian di sini menjadi K per QL dikali L dikali dengan T2 dikurangi T1 ditambah dengan L per 2. Persamaan ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan I. Maka kita bisa mensubstitusi nilai yang ada ke dalam persamaan I, di mana X sama dengan nilai K tadi kita telah dapatkan, yaitu 43 watt per meter kali dengan derajat Kelvin dibagi dengan nilai Q untuk energi aliran panasnya, yaitu 81.487,33086 dengan satuan watt per meter kubik dikali dengan nilai L, yaitu 0,3 meter. Kemudian kita kali dengan nilai T2. T2 di sini telah kita ketahui bahwa T2-nya yaitu 70 derajat Celcius dengan T1-nya yaitu 90 derajat Celcius. Kita harus mengonversi nilai Celcius ke nilai Kelvin dikarenakan kita menggunakan nilai konduktivitas termalnya, pada satuannya terdapat satuan Kelvin. Maka dari itu kita harus mengkonversi nilai T2 dan T1, di mana T2-nya menjadi 343 derajat Kelvin dan untuk T1-nya menjadi 363 derajat Kelvin. Oke, untuk T2 kita bisa masukkan nilai, yaitu 343 dikurangi dengan 363 dengan satuannya derajat Kelvin ditambah dengan nilai L, yaitu 0,3 meter dibagi dengan 2. Oke, nilai X bisa kita dapatkan, yaitu 0,11482 meter. Setelah kita menentukan nilai X tadi, maka kita menggunakan persamaan G untuk mencari T maksimum yang akan kita cari. Di sini tadi persamaan G kita dapatkan T sama dengan minus Q per 2K minus Q per 2K kali dengan X kuadrat ditambah dengan 1 per L dikali dengan T2 dikurangi dengan T1 ditambah Q per 2K dikali dengan L dikali dengan nilai X dan ditambah dengan T1. Dari persamaan G kita substitusi ke nilai yang telah kita temukan. Maka bisa kita tuliskan untuk T sama dengan nilai Q tadi, yaitu 81.487 watt per meter kubik kemudian dibagi dengan nilai K 2 kali 43 watt per meter derajat Kelvin dikali dengan nilai X kuadrat yang tadi kita telah dapatkan nilai X kuadrat, yaitu 0,11482 dikuadratkan dengan satuan meter ditambah dengan 1 per L, nilai L yaitu 0,3 meter dikali T2 dikurangi T1 dengan T2 nya 343 dikurangi dengan 363 dengan satuan Kelvin ditambah
nilai Q. Oke, nilai Q kita tuliskan kembali, yaitu ditambah 81.487 watt per meter kubik per 2 kali 43 W per M kali derajat Kelvin kurung kita kali dengan X, yaitu 0,11482 dengan satuan meter, ditambah dengan nilai T1 yaitu 363 derajat Kelvin. Semua bilangan ini kita dapatkan hasilnya, yaitu untuk temperaturnya yaitu 375,49203 derajat Kelvin, yang mana ketika kita konversikan ke nilai Celcius atau satuan Celcius, kita akan dapatkan hasilnya yaitu 102,492003 derajat Celcius. Oke, kita temukan jawaban pada pertanyaan yang A, yaitu T maksimumnya kita ketahui bahwa T maksimum yang kita dapatkan pada batang baja yaitu sebesar 375,492003 derajat Kelvin, atau sama dengan atau setara dengan 102,492203 derajat Celcius. Oke, setelah kita mendapatkan jawaban T maksimumnya, maka kita akan mencari B, yang mana tentang laju aliran panas yang terjadi pada batang baja tersebut, di mana dari persamaan hukum Fourier kita ketahui bahwa laju aliran panas dengan rumus Qx sama dengan minus Ka dikali dengan delta T per dx. Di sini kita bisa tuliskan jadi persamaan J. Dari persamaan J, maka kita substitusikan persamaan J dengan persamaan H, yang mana menjadi nilai Qx sama dengan minus Ka delta T dan delta dx dan delta x. Itu kita akan tuliskan sebagai berikut: minus Q per K kali dengan X ditambah dengan 1 per L dikali dengan T2 kurangi T1 ditambah dengan Q per 2K dikali dengan L. Ini kita tuliskan menjadi persamaan K. Oke. Setelah kita mendapatkan persamaan K, maka kita akan mengkaitkan dengan kondisi batas 1 dan kondisi batas 2, di mana pada kondisi batas 1 pada X sama dengan 0, persamaan K bisa kita tuliskan yaitu Qx, di mana X sama dengan 0, maka minus K dalam kurung nilai A di sini kita tuliskan yaitu Pi per 4 dikali dengan D kuadrat dikali dengan kita, di mana X sama dengan 0, maka minus Q per K dikali dengan 0, maka hasilnya 0, dan menyisakan 1 per L dikali dengan T2 kurang D1 ditambah dengan Q per 2K dikali L. Mengkaitkan dengan pada kondisi batas 1, di mana rumusnya telah kita tuliskan, maka kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui menjadi Qx sama dengan 0, maka minus K tadi minus 43 W per M dikali dengan K dikali dengan Pi per 4 dengan nilai D nya yaitu 0,025 dikuadratkan dengan satuan meter dikali dengan
1/0,3 meter dalam kurung dikali dikurangi T2 dengan besarannya 343 dikurangi 363 dengan satuannya Kelvin ditambah dengan nilai K, nilai Q yang tadi 81.487,33086 W yang kubik dibagi dengan 2 kali 43 dikali dengan 0,3. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sama dengan minus 4,59283 dengan satuannya watt. Di sini kita memiliki catatan di mana tanda X itu mengindikasikan bahwa aliran energi dia berjalan mengarah ke kiri atau keluar dari ujung pada baja X sama dengan 0. Oke, kemudian yang kedua, kita akan mengkaitkan persamaan dari K tadi pada kondisi batas L atau kondisi batas 2, yang mana kondisi batas 2 di mana X sama dengan L, maka persamaan K bisa kita dapatkan yaitu Px di mana X sama dengan L sama dengan minus K dikali dengan A, yang mana A tadi kita telah ketahui yaitu 4/Pi dikali dengan D kuadrat, kemudian dikali dengan minus Q per K dikali dengan L ditambah 1/L dikali dengan T2 dikurangi T1 ditambah Q per 2K dikali L. Dari persamaan ini kita bisa jabarkan yaitu X di mana X sama dengan L, nilai minus K kita kalikan dengan komponen-komponen pada sisi C1 menghasilkan Q per 4 dikali dengan D kuadrat kali kita kalikan hasilnya menjadi Q per 2 L dikali dengan dikurangi K per L kali T2 kurang T1. Dari sini kita substitusikan nilai yang ada. Menjadi Px sama dengan X sama dengan L, maka Pi per 4 dikali dengan 0,025 dikuadratkan dengan satuannya meter dikali dengan untuk Q-nya 81.487,3386 watt per meter kubik dibagi dengan 2 dikurangi dengan nilai K yaitu 43 W per M dikali dengan K per 2 dikali dengan T2 343 kurangi 363 dengan satuannya derajat Kelvin. Oke, di sini saya jelaskan ulang di mana laju aliran massa pada kondisi batas 2 yaitu Qx sama dengan X sama dengan L sama dengan Pi per 4 dikali dengan 0,025 dikuadratkan
ini merupakan hasil dari A, dikali dengan nilai dari Q, yaitu 81.487,33086 B per M kali K, dikali dengan nilai L, yaitu 0,3 dibagi dengan 2, kemudian dikurangi dengan nilai K per L, di mana K yaitu 443 B per M kali K dibagi dengan 0,3 dikali dengan nilai T2 dikurangi dengan T1, di mana T2 nya 343 dikurangi dengan 363 K, yang mana dari hasil ini, dari substitusi nilai ini, kita dapatkan hasilnya yaitu 40717 dengan satuannya watt. Di sini pada batas kondisi 2 kita dapatkan hasilnya di mana terdapat tanda plus atau kita tidak perlu tuliskan, yang mengartikan bahwa mengindikasikan bahwa arah aliran energi dia menuju ke arah sebelah kanan, yang mana menuju pada ujung baja X sama dengan L. Oke, pada kesimpulan di video kali ini kita dapatkan untuk nilai T maksimum yang melaju atau mengalir pada batang baja kita dapatkan yaitu 102,492003 derajat Celcius, dan laju aliran panasnya di mana pada kondisi batas X sama dengan 0 kita dapatkan hasilnya minus 4,59283 watt. Untuk laju aliran panas di mana X sama dengan L kita dapatkan hasilnya yaitu 7,401717 dengan satuannya watt. Sekian pada pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian.